Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dengan syarah atau penjelasan dari Asy-Syaikh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizallahu taala. Kita masih dalam pembahasan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang berkaitan dengan definisi tauhid asma wa sifat menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau masih berkaitan erat dengan iman kepada Allah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, wa minal imani billahi al-imanu bima wasafa bi nafsahu fi kitabihi wa wasafahu bihi rasuluhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, di antara iman kepada Allah adalah mengimani sifat-sifat Allah yang Allah sifatkan dirinya dengannya di dalam kitabnya dan yang disifatkan oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam min ghairi tahrifin, tanpa ditahrif. Ini sudah kita sampaikan penjelasannya secara global. Tahrif adalah sarful lafzi an dhairihi min ghairi dalilin sahih. Namanya tahrif adalah memalingkan lafaz nas dari zahirnya tanpa dalil yang sahih. Ini secara global definisi at-tahrif, memalingkan lafaz dari zahirnya tanpa dalil yang sahih. Kemudian kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, wala ta'til, tanpa mentaktil. Ini yang akan kita bahas sekarang, ya. Dan juga kata beliau, wa min ghairi takyif, dan tanpa membagaimanakan, wala tamtsil, dan tanpa menyerupakan. Ini sekali lagi kaidah dan akidah Ahlussunnah tentang tauhid asma wa sifat. Harus betul-betul dipahami dengan baik dan benar, karena ini seperti pondasi untuk kita memahami pembahasan tauhid asma wa sifat yang sangat banyak dalam kitab ini. Pada kesempatan yang lalu terakhir kita berhenti pada ucapan Syekh Shalih bin Fauzan tentang at-tahrif yang kedua.
Beliau sebutkan tahrif ada dua, tahrif secara lafaz dan tahrif secara makna. Sampai kepada ucapan kaqaulil mubtadi'ah, inna makna rahmah iradatul in'am. Ahlul bid'ah itu ahlul tahrif, suka mentahrif, atau lebih masyhurnya kata-kata mereka ahlul takwil, cuma takwil yang batil. Ya. Ulama kadang memakai kata tahrif, takwil untuk ahlul bid'ah, ahlul takwil, ahlul tahrif, meskipun yang lebih tepat sebetulnya ahlul tahrif. Seperti yang sudah kita sampaikan dari ucapan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Cuma kalau ahlus sunnah mengatakan ahlul bid'ah itu ahlul takwil, maksud takwil di situ adalah apa? Tahrif, yaitu memalingkan lafaz dari zahirnya tanpa dalil yang sahih. Mentakwil istawa dengan apa? Istaula. Ya, kadang ulama memakai tahrif, takwil. Dua-duanya bisa dipakai. Cuma yang lebih utama tahrif, karena itu lafaz Al-Qur'an yuharrifunal kalima an mawadhihi. Maka harus betul-betul dipahami. Kalau ahlus sunnah atau ulama ahlus sunnah mengatakan mereka ahlul bid'ah itu ahlul takwil, maksudnya adalah tahrif, yaitu memalingkan lafaz dari zahirnya tanpa dalil yang sahih. Seperti ucapan ahlul bid'ah makna rahmah iradatul in'am. Ya. Kita ahlu sunnah meyakini Allah punya nama Ar-Rahman, Ar-Rahim. Jelas sudah, ya, Ar-Rahman Ar-Rahim dalam surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim juga. Dan setiap nama Allah pasti mengandung sifat. Namanya Ar-Rahman Ar-Rahim, sifatnya apa? Ar-Rahmatu. Allah memiliki sifat kasih sayang. Itu ditetapkan oleh ahlu sunnah sesuai dengan kebesaran Allah. Tapi ahlul bid'ah, ahlul tahrif, ahlul takwil, mereka tidak mau menetapkan sifat rahmah bagi Allah. Mereka takwilkan. Oh, yang dimaksud dengan rahmat itu kehendak Allah untuk memberikan nikmat. Jadi berat sekali untuk mereka menetapkan Allah punya sifat apa? Rahmat. Padahal ayat-ayatnya banyak sekali. Wasiat rahmatu kulla syai', irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Namun itulah ahlul bidah, ahlul ngeyel, ya, nggak mau apa? Sami'na wa sadaqna kepada firman Allah dan sabda Rasul. Mereka mentakwil kalau Allah punya sifat rahmah, kasih sayang, itu kayak istilahnya bahasa kita lembek, nggak pas, nggak cocok. Ini apa? Kurang ajar kepada Allah, memintari Allah. Allah mengatakan dirinya punya sifat rahmah, mereka apa? Tidak mau menetapkannya, ditakwilkan dengan maksudnya kehendak Allah memberikan nikmat. Ya. Ini sekali lagi ahlu at-tahrif. Jelas-jelas sifat rahmah diselewengkan dengan istilah iradatu al-in'am, kehendak untuk memberi nikmat. Kalau kita kejar misalnya, ya, ini sama dengan kaidah yang sudah pernah kita sampaikan. Ahlus sunnah memiliki kaidah pembahasan tentang sebagian sifat sama dengan pembahasan sifat yang lainnya. Kalau mereka mengatakan rahmat Allah itu maksudnya kehendak untuk memberikan nikmat, karena kalau kita menetapkan sifat rahmat bagi Allah nanti sama dengan rahmat kasih sayang apa? Manusia. Maka ditakwilkan dengan kehendak, iradah. Kita katakan manusia juga punya apa? Kehendak. Kehendak untuk memberikan apa? Kebaikan kepada orang lain. Kalau mereka mengatakan ya beda kehendak Allah dengan kehendak manusia, ya kita katakan lagi begitu pula dengan apa? Kasih sayang Allah nggak sama dengan kasih sayang manusia. Tetapkan semua atau nafikan semuanya baru gentle. Kalau Anda inilah madhab mencela-menceli. Sebagian ditetapkan, sebagian dinafikan. Sifat kasih sayang ditiadakan, ditakwilkan, menetapkan sifat iradah. Padahal manusia juga punya sifat apa? Iradah. Nah, ini sekali lagi mencela-mencelinya ahli bidah. Inna makna rahmah iradatul in'am, wa inna makna al-ghadab iradatul intiqam.
Demikian pula mereka tidak menetapkan Allah punya sifat murka, al-ghadab. Padahal ayatnya jelas dalam surat Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim, orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Dalam ayat lain Allah mengatakan, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'u jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi. Barang siapa yang membunuh orang mukmin dengan sengaja, baginya neraka jahanam kekal selama-lamanya dan Allah murkai. Ghadiballahu alaihi. Kata mereka, enggak pas kalau Allah punya sifat apa? Murka, nanti sama dengan manusia. Namanya murka itu ghalayan damil qalb, mendidihnya darah dalam hati. Mereka pertama kali yang terbetik dalam benak mereka at-tasbih. Otak mereka sudah terkena virus tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Ketika melewati sifat-sifat Allah yang muncul, wah nanti sama dengan sifat makhluk ya. Maka Ahlussunnah mengatakan mereka ini sebelum mentakwilkan sudah menyerupakan Allah dengan apa? Makhluk. Gitu kok menuduh kita menyerupakan Allah dengan apa? Makhluk. Padahal kita jelas-jelas mengatakan wala tamsil, Allah nggak boleh disamakan dengan makhluk. Mereka yang justru apa? Menyamakan Allah dengan makhluk. Karena seperti tadi, ketika mereka melewati ayat-ayat tentang sifat Allah yang muncul dalam benak mereka, kalau ditetapkan nanti serupa dengan apa? Makhluk. Ini namanya tasbih ya. Mereka mengatakan Allah nggak punya sifat murka. Karena kalau kita tetapkan Allah punya sifat murka sama dengan makhluk, maka artinya kata mereka kehendak untuk memberikan sanksi atau siksa. Kehendak, kembali lagi kepada sifat apa? Iroda, kehendak. Jawabannya sama dengan tadi. Apa jawabannya? Apa bandahannya? Manusia juga punya apa? Sifat kehendak. Kalian lari dari menetapkan sifat ghadab, lari ke menetapkan sifat irada, padahal dua-duanya juga ada pada apa? Makhluk. Manusia juga punya sifat kehendak, kehendak untuk memberikan apa? Sanksi dan sebagainya. Kalau mereka menjawab, oh beda kehendak Allah dengan kehendak makhluk, jawabannya apa? Demikian pula sifat murka. Tetapkan Allah punya sifat murka, namun gak sama dengan sifat kemurkaan makhluk ya. Namun itulah mencela-mencelinya ahli al-bidah. Ini ahlu at-tahrif. Demikian pula kalau kita tambahkan lagi seperti dalam ucapan Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i yang kita bahas kitabnya apa? Aqidah Salaf Ashabul Hadis. Setiap hari Selasa, besok insyaallah ba'da maghrib juga kita kaji kitab tersebut. Di awal kitab Aqidah Salaf Ashabul Hadis, Imam As-Sabuni yang bermadzhab Syafi'i dalam masalah fikih, di awal kitab beliau memberikan pondasi seperti ini. Beliau mengatakan bahwasanya Ahlus Sunnah la yuharrifunal kalima an mawadhi'i. Mereka tidak menyelewengkan ayat-ayat Allah dari tepatnya, dari makna yang sebenarnya. Dan sebelumnya beliau membahas tentang firman Allah, ya iblisu ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Wahai iblis, kenapa engkau tidak sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Kata Imam As-Sabuni, Ahlus Sunnah menetapkan Allah punya sifat tangan, dan mereka tidak mentahrif dengan kata-kata bihamlil yadain alal kuwatain aw ni'matain tahrifal mu'tazilah al-jahmiyah la'anahumullah. Beliau mengatakan Ahlus Sunnah tidak mentahrif, tidak mengatakan kedua tangan Allah maknanya kedua nikmat atau kedua kekuatan Allah, seperti tahrifnya kelompok Mu'tazilah, kelompok Jahmiyah. Kemudian beliau mendoakan mereka dengan kejelekan, semoga Allah melaknat mereka. Dari sinilah kata para ulama yang benar boleh melaknat ahli bidah. Contohnya di sini Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i, atau orang yang sesat dan menyesatkan. Intinya ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahmakumullah, Ahlus Sunnah tidak mentahrif sebagaimana ahli al-bidah. Contohnya tadi kata Imam As-Sabuni,
Ahlus Sunnah menetapkan Allah punya kedua tangan berdasarkan ayat-ayat tadi, tidak mentahrifnya, menyelewengkan maknanya dengan mengatakan kedua kekuatan ataupun dua kenikmatan. Sekarang kita pindah kepada at-ta'til. Ahlus Sunnah menetapkan nama dan sifat Allah tanpa mentaktil. Apa mentaktil atau arti taktil? Lughatan al-ikhlaq. Arti at-ta'til itu al-ikhlaq, mengosongkan, atau kalau bahasa lebih tepatnya lagi menafikan atau meniadakan. Yuqalu at-talahu ay akhlahu, wal murad bihuna nafyu sifat anillahi subhanahu wa ta'ala. Namun yang dimaksud oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tadi, dari ucapan beliau tadi, maksud taktil adalah menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahlus Sunnah menetapkan, tidak menafikan nama-nama dan sifat Allah yang tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taktil ada banyak macamnya. Menafikan nama dan sifat Allah ada beberapa kategori. Ada yang menafikan semua nama dan sifat Allah, seperti kelompok Jahmiyah. Mereka mengatakan Allah tidak punya nama, tidak punya sifat. Kata mereka, kalau Allah punya nama, punya sifat, berarti zat Allah banyak. Ya, naudzubillah min dzalik. Ini sama dengan yang ngomong 99 nama Allah itu berarti Allah banyak. Naudzubillah min dzalik. Ini ucapan kelompok Al-Jahmiyah. Maka dari situlah mereka menafikan semua nama dan sifat Allah. Allah punya zat kata mereka, namun Allah nggak punya nama, nggak punya apa? Sifat. Ini taktil kulli, menafikan semua nama dan sifat Allah. Makanya banyak ulama salaf yang mengkafirkan kelompok Al-Jahmiyah, karena di antara kekufurannya menafikan semua nama, semua sifat Allah. Yang kedua, menafikan sifat-sifat Allah saja, seperti kelompok Al-Mu'tazilah. Mereka mengatakan Allah punya nama namun nggak punya sifat. Allah alim bila ilmin. Allah namanya al-alim namun tanpa ilmu. Allah hakim bila hikmah. Allah rahim bila rahmah, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, kelompok yang menafikan sebagian sifat, menetapkan sebagian yang lain, seperti kelompok Asy'ariyah. Ini sekali lagi termasuk kategori at-ta'til, menafikan. Ada banyak levelnya. Kata Syekh Shalih bin Fauzan hafizallahu taala, wal farqu baina tahrif wa ta'til anna tahrif huwa nafyul ma'na sahih alladhi dallat alaihi an-nusus wastibdalu bi ma'nan akhar ghairi sahih. Apa bedanya at-tahrif tadi dengan at-ta'til? Kata Syekh Shalih bin Fauzan, kalau at-tahrif itu menafikan makna yang sahih yang terkandung dalam nas ayat atau hadis tentang sifat Allah dan menggantinya dengan makna lain yang tidak sahih. Seperti tadi, menafikan sifat istiwa, Allah tinggi di atas aras, kemudian diganti dengan makna apa? Istilah menguasai. Itu tahrif. Seperti yang kita sampaikan tadi definisinya, memalingkan lafadz nas dari zahirnya tanpa dalil yang sahih. Itu namanya tahrif. Menafikan makna Allah tinggi di atas aras, menetapkan istiwa artinya istilah menguasai. Itu at-tahrif. Sedangkan at-ta'til huwa nafyul makna sahih min ghairi istibdalin lahu bi maknan akhar. Adapun ta'til menafikan makna yang sahih tanpa menggantinya dengan makna yang lain. Seperti tadi kelompok Jahmiyah Mu'tazilah mengatakan Allah nggak punya sifat. Allah nggak punya sifat rahmah, nggak punya sifat ghadab, nggak punya sifat istiwa, dinafikan semuanya tanpa diganti dengan makna yang lain. Itu namanya apa? At-ta'til. Bedanya tahrif
merubah makna yang sahih kepada makna yang tidak sahih. Ada penggantinya. Namun kalau taktil, menafikan. Ya, kalau terjemahan lebih mudahnya, simpelnya tadi. Kalau at-tahrif, menyelewengkan makna yang sebenarnya kepada makna yang batil, sedangkan at-taktil itu menafikan, meniadakan. Nah, kafi'lil mufawwidah, di antara taktil itu perbuatan kelompok al-mufawwidah. Ini juga salah satu pemikiran ajaran sesat yang ada tentang hal berkaitan dengan sifat-sifat Allah, yaitu menyerahkan makna sifat Allah kepada Allah. Kalau ditanya apa arti istiwa, wallahu a'lam. Apa arti ghadiballah, Allah murka, wallahu a'lam. Kayaknya apa? Wah, masya Allah, tawadhu betul. Padahal di situ ada apa? Kebatilannya. Ya. Kenapa demikian? Karena orang-orang yang menganut ajaran mufawwidah meyakini hanya Allah yang tahu makna dari ayat-ayat sifat, hadis-hadis sifat. Betul nggak keyakinan seperti itu? Nah, hati-hati. Enggak ikut juga. Saya ulangi lagi. Ada ucapan statement sebagian orang yang mengatakan hanya Allah yang tahu makna dari ayat-ayat dan hadis-hadis tentang sifat. Ucapan ini betul atau benar? Hah? Apa yang salah? Pertanyaannya ya. Betul atau salah pernyataan tadi? Kenapa kok salah? Iya, ahsanta. Karena ucapan itu mengandung pelecehan kepada Rasul. Seolah-olah mengatakan Rasul nggak paham ayat-ayat hadis-hadis tentang apa? Sifat. Rasul nggak paham apa arti istawa alal arsy. Rasul nggak tahu apa arti wa ghadiballahu alaihi wasiat rahmatu kullasyai. Yang tahu hanyalah siapa? Ini pelecehan kepada Rasul. Makanya ulama menyebut mereka ahlu tajhil, kelompok yang membodohkan Rasul dan juga para sahabat Rasul. Naudzubillahi min dzalik. Ya. Dan lebih parah lagi, mereka menisbatkan ajaran ini kepada salaf. Seperti tokoh kelompok Ikhwan Muslimin. Siapa pendirinya? Hasan Al-Banna. Salah satu kesesatannya mengatakan bahwasanya salaf itu ahlu tafwid, menyerahkan makna ayat-ayat sifat, hadis sifat kepada Allah. Suatu saat kita akan bawakan bukunya. Bukunya Hasan Al-Banna. Intinya di situ sudah sesat, menyatakan hanya Allah yang tahu makna ayat-ayat sifat, ditambah lagi menisbatkannya kepada salaf. Ini kedustaan terhadap as-salaf. Salaf tidak mufawwidah, seperti ucapan Imam Malik yang sudah masyhur, al-istiwa maklum, makna istiwa sudah dipahami dalam segi bahasa. Semua sudah paham dari kalangan para sahabat, tabi'in, ahli bahasa, sudah maklum. Sekali lagi, terkadang ada orang-orang yang memang demikian ahlul kalam, kelihatannya indah, wallahu a'lam, wallahu a'lam. Apa tafsir ayat ini? Hanya Allah yang maha tahu. Sekali lagi, kata Syekh Shalih bin Fauzan, salah satu bentuk taktil adalah at-tafwid atau kelompok al-mufawwidah yang mengatakan hanya Allah yang tahu makna ayat-ayat tentang sifat. Jadi seolah-olah kata para ulama, ayat-ayat tentang sifat Allah seperti huruf hijaiyah, alif lam mim, shad, qaf. Ini huruf hijaiyah memang gak ada maknanya dalam segi apa? Bahasa Arab. Dalam segi bahasa Arab memang gak ada maknanya huruf hijaiyah tersebut. Jangan disamakan dengan istawa alal arsy. Jangan disamakan dengan wa ghadiballahu alaihi wasiat rahmatu kullasyai dan seterusnya. Namun itulah salah satu penyimpangan ajaran kelompok al-mufawwidah. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya kalau tidak salah Darut Ta'awud Aql wa Naql, beliau mengatakan al-mufawwidah syarru ahlil bid'ah. Kelompok al-mufawwidah sejelek-jelek ahlil bid'ah.
Kenapa? Karena tadi ucapannya mengandung pelecehan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga menuduh Al-Qur'an kontradiksi. Ya, atau kalau bahasa orang itu, oknum itu, Al-Qur'an mencela-menceli, kontradiksi. Al-Qur'an memerintahkan kita untuk tadabbur ayat-ayatnya, dan banyak ayat-ayat Al-Qur'an tentang sifat Allah. Tapi kata ajaran mufawwidhah enggak ada maknanya. Lalu apa artinya Allah mengatakan afala tadabbaruna Quran? Jadi dalam ucapan al-mufawwidhah tadi ada bentuk menuduh Al-Qur'an kontradiksi, mencela-menceli. Naudzubillahi min dzalik, ucapan yang kufur. Kemudian kata Syekh Shalih bin Fauzan, fa kullu muharrifin mu'attilun. Setiap yang mentahrif itu dia mu'attil. Setiap yang menyelewengkan makna sifat-sifat Allah itu dia menafikan juga meniadakan. Kok bisa? Yang pertama kata para ulama, pahami dulu tadi, namanya tahrif memalingkan, menyelewengkan lafaz dari zahirnya tanpa dalil yang sahih, dengan merubahnya kepada makna yang batil. Itu namanya apa? At-tahrif. Sedangkan ta'til hanya menafikan. Maka setiap yang mentahrif dia mu'attil. Karena orang yang mentahrif dia pasti menafikan makna yang sahih dari ayat tersebut. Allah mengatakan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Arti istawa adalah apa? Ala wartafa, Allah tinggi. Yang mentahrif enggak mungkin dia menetapkan Allah tinggi di atas arsy. Berarti dia mu'attil. Dari sisi ini dia mu'attil. Maka dikatakan setiap yang mentahrif dia mu'attil, karena orang yang menyelewengkan makna sifat-sifat Allah berarti dia menafikan, meniadakan sifat bagi Allah. Ketika orang itu mengatakan istawa artinya istaula, berarti dia menafikan sifat istiwa bagi Allah yang bermakna ulu, tinggi di atas al-arsy. Ketika orang itu mengatakan kedua tangan Allah artinya kedua nikmat, berarti dia menafikan kedua tangan bagi Allah. Ketika orang itu mengatakan rahmat Allah artinya kehendak memberikan nikmat, berarti dia menafikan apa? Sifat rahmat. Jadi ada istilah setiap yang mentahrif pasti dia apa? Mu'attil, menafikan, karena dia menafikan makna yang sahih yang terkandung dalam ayat-ayat atau hadis-hadis tentang sifat Allah. Contoh lagi, Rasul mengatakan yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala, Allah turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Kata mereka yang turun rahmat Allah. Di sini mentahrif atau mu'attil dia? Dua-duanya. Dia mentahrif dan sekaligus dalam tahrifnya ada unsur apa? Taktil. Mentaktilkan apa? Turunnya Allah. Kata mereka yang turun rahmatnya, yang turun malaikat, yang turun perintah Allah, bukan Allahnya. Berarti mereka mentaktil apa? Turunnya Allah. Mentaktil, menafikan sifat turun bagi Allah. Paham ya? Setiap yang menyelewengkan, setiap yang mentakwil, mentahrif pasti ada unsur apa? Sama dengan istilah ulama kullu mu'awil musyabbih. Setiap yang mentahrif dia pasti mentasbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Paham? Apa maksudnya? Sudah kita kasih bocoran tadi. Nah, setiap yang mentahrif pasti dia mentasbih, menyerupakan dulu. Ini sudah ada jawabannya. Ini yang kita sampaikan tadi. Ketika kelompok ahlu takwil tahrif tadi melewati ayat-ayat tentang sifat, hadis-hadis tentang sifat, yang terbetik dalam benak mereka apa? Sama dengan sifat makhluk. Artinya apa? Sebelum mentahrif mereka jatuh ke dalam apa? Menyerupakan Allah. Berarti setiap yang mentahrif dia apa? Musyabbih, syabbaha awalan thumma harafa thaniyan, kata para ulama.
Ya, sebelum mereka mengatakan istawa itu artinya istaulah menguasai, kata mereka kalau kita menetapkan Allah itu tinggi, dia searah sama dengan tingginya kipas angin di atas kita. Berarti apa? Mentasbih Allah dulu sebelum mentahrif. Ini istilah ulama, setiap yang mentahrif pasti dia apa? Musyabbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya, memang butuh konsentrasi, nggak bisa dengan tidur-tiduran. Kullu muharrifin mu'attil, setiap yang mentahrif pasti dia mu'attil. Wa laisa kullu mu'attilin muharrifan, namun nggak semua yang mentaktil dia mentahrif. Karena namanya mentaktil cuma menafikan Allah nggak punya sifat turun misalnya, ya sudah titik sampai di situ. Sedangkan tahrif itu mengganti dengan makna yang lain. Ya, setiap yang mentahrif pasti dia mu'atil, namun nggak sebaliknya. Tidak semua mu'atil dia apa? Mentahrif. Ini sekedar istilah para ulama, namun dua-duanya sesat dan menyesatkan, tahrif dan juga at-ta'til. Kemudian kita pindah kepada pembahasan berikutnya. Ahlussunnah menetapkan sifat-sifat Allah yang tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah tanpa mentakyif. At-takyif, apa arti at-takyif? Ta'yinu kaifiyatis sifat. Ya, kalau secara gampangnya arti takyif membagaimanakan sifat Allah, membagaimanakan atau membayangkan sifat Allah. Yuqalu kayfa syai' idza ja'ala lahu kaifiyatan ma'lumah. Artinya membagaimanakan sifat Allah dengan sifat-sifat tertentu. Fatakyifu sifatillah huwa ta'yinu kaifiyatiha wal hay'ah allati takunu 'alaiha. Ya, sekali lagi kurang lebih artinya takyif membayang-bayangkan, membagaimanakan sifat Allah. Wa hadza la yumkin lil bashar. Membagaimanakan sifat Allah itu tidak mungkin. Ini masalah gaib. Ya. Li'annahu mimma ista'thara Allah Ta'ala bi ilmihi. Karena Allah mengkhususkan bagaimananya sifatnya hanya untuk dirinya. Ya, nggak ada yang tahu bagaimana sifat Allah kecuali Allah. Fala sabila ilal usul ilai. Tidak mungkin manusia bisa sampai kepada membagaimanakan sifat Allah. Li'anna sifat tabi'atun lizzat. Karena sifat Allah mengikuti zat Allah. Ketika kita tidak bisa membagaimanakan zat Allah, maka demikian pula nggak mungkin kita bisa membagaimanakan sifat Allah. Ini kalau istilah para ulama, al-kalam fi sifat kal kalam fi zat. Berbicara masalah sifat sama dengan berbicara masalah apa? Zat. Kalau kita nggak tahu zat Allah, demikian pula nggak tahu sifat Allah. Kalau kita nggak boleh menyamakan zat Allah dengan zat makhluk, demikian pula nggak boleh menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Ini juga membantah lil bid'ah tadi. Ketika mereka menafikan sifat-sifat Allah, mentakwil dengan yang lain, kita katakan Allah punya zat tak? Mereka pasti mengatakan iya. Seperti contohnya kelompok Jahmiyah mengatakan Allah punya zat namun nggak punya nama, nggak punya sifat. Kata mereka kalau Allah punya nama, punya sifat, nanti sama dengan makhluk. Dibantah oleh para ulama. Kalian menetapkan Allah punya zat, ya. Manusia juga punya apa? Apakah sama? Tentu mereka mengatakan nggak sama. Demikian pula nama dan sifat Allah nggak sama dengan nama dan sifat makhluk, karena kita berbicara masalah sifat sama dengan berbicara masalah apa? Zat. Fakama anna zat Allah la yumkin lil bashar ma'rifatu kaifiyatiha, fakadzalika sifatu subhana la tu'lam kaifiyatuha. Sebagaimana zat Allah tidak mungkin bagi manusia bisa membagaimanakannya, maka demikian pula sifat Allah tidak boleh untuk dibagaimanakan, dibayang-bayangkan. Makanya Rasul mengatakan tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Pikirkanlah tentang makhluk-makhluk ciptaan Allah dan jangan memikirkan zat Allah.
Karena apa? Ini masalah gaib. Nggak ada yang tahu zat Allah. Demikian pula dengan sifat Allah. Dan ini yang juga dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di awal kitab beliau Ar-Risalah, di Muqaddimah Ar-Risalah. Beliau mengatakan wala yablughul wasifuna kunha azamatihi. Tidak mungkin manusia bisa membagaimanakan keagungan Allah, keagungan sifat Allah Subhanahu wa taala. Alladzi huwa kama wasafa nafsahu, yang mana Allah mensifati dirinya dengan sifat tersebut. Artinya cukup bagi kita mengimani apa yang Allah telah tetapkan dari sifat-sifatnya, ya. Dan tidak perlu kita tidak boleh kita membagaimanakan sifat Allah. Allah hanya berbicara tentang ini sifatnya, namun Allah tidak pernah menjelaskan bagaimananya. Ahlus sunnah berputar bersama dalil kemana dalil berputar. Dalil hanya menetapkan tentang sifat Allah tanpa membagaimanakan, membayang-bayangkannya. Maka demikian pula sikap Ahlus sunnah menetapkan tanpa membagaimanakan, membayang-bayangkannya. Dan juga kaidah para ulama secara bahasa membagaimanakan, kita nggak mungkin bisa membagaimanakan sesuatu kecuali kalau ada salah satu dari tiga hal ini terpenuhi. Yang pertama, melihat zat sesuatu itu, ya. Ini kaidah secara umum, nggak mungkin kita bisa membagaimanakan sesuatu kecuali dengan salah satu tiga hal ini. Yang pertama, melihat zat sesuatu itu. Kalau kita kembali kepada pembahasan sifat Allah, pernahkah kita melihat zat Allah? Ada yang pernah melihat zat Allah? Mungkin tidak manusia di dunia melihat zat Allah dalam keadaan terjaga? Mungkin tidak? Kok satu ya? Yang lain? Jangan mencela-mencela. Enggak iya. Ya. Salah akidah enggak ada mencela-mencela. Harus apa? Satu ucapan, satu kata, satu pernyataan. Tidak mungkin manusia melihat zat Allah di dunia dalam keadaan terjaga. Kenapa demikian? Rasul Muhammad Sayyidu Waladi Adam, manusia yang paling mulia, tidak pernah melihat Allah dalam keadaan terjaga di dunia. Bahkan ketika Isra wal Mi'raj, Rasul ditanya oleh Abu Dzar, "Hal ra'aita rabbak?" Apakah engkau melihat Rabbmu? Kata Rasul, "Nurun ana arahu." Ada cahaya yang menghalangiku untuk melihat Allah. Nabi Musa kalimullah, manusia termulia di zaman itu, ketika meminta kepada Allah, arini andur ilaik, ya Allah, perlihatkan dirimu, aku ingin melihat kepadamu. Apa kata Allah? Lan tarani, engkau Nabi Musa tidak bisa melihatku, yaitu di dunia. Makanya Imam Al-Barbahari dalam kitab Syarh Sunnah mengatakan, man za'ama anna ahadan ra'a rabbahu fi dunya faqad kafar. Barang siapa mengklaim ada seseorang bisa melihat Allah di dunia, yaitu dalam keadaan terjaga, maka dia kafir. Seolah-olah lebih mulia daripada Rasul, lebih mulia daripada Nabi Musa alaihi assalam. Nah, jadi kita nggak mungkin bisa membagaimanakan sesuatu kecuali melihat zat sesuatu itu, dan tidak ada satupun yang bisa melihat zat Allah di dunia ini. Namun di akhirat bisa tidak manusia melihat Allah? Ya, insya Allah akan ada pembahasannya. Kedua, kata para ulama, nggak mungkin kita bisa membagaimanakan sesuatu kecuali kita melihat zat yang semisal dengan sesuatu itu. Adakah yang semisal dengan Allah? Lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka nggak mungkin kita bisa membagaimanakan sifat Allah. Yang ketiga, kita bisa membagaimanakan sesuatu kalau ada kabar otentik tentang bagaimananya sesuatu itu. Apakah ada dalam Al-Quran dan Sunnah tentang bagaimananya sifat Allah? Ada enggak? Enggak ada. Yang ada, Allah hanya menyebutkan sifat itu tanpa membagaimanakannya. Maka enggak mungkin kita bisa membagaimanakan sifat Allah. Dari sinilah Imam Malik ketika ditanya kaifastawa, bagaimana Allah itu istiwa, maka beliau mengatakan al-istiwa maklum. Arti istiwa dalam segi bahasa Arab itu sudah dimaklumi, dipahami. Artinya Allah tinggi, sebagaimana penafsiran Mujahid dan Abul Aliyah dalam Sahih Bukhari. Allah tinggi di atas arsy. Al-kaifu majhul. Adapun bagaimananya tidak diketahui.
Ya, makanya ulama mengatakan ahlu sunnah itu menyerahkan bagaimananya sifat Allah kepada Allah. Yang diserahkan bagaimananya, bukan apa? Maknanya. Kalau maknanya sudah apa maklum. Ini bedanya salaf ahlu sunnah dengan ajaran mufawwidhah tadi. Kalau ajaran mufawwidhah menyerahkan makna sifat Allah kepada Allah. Wallahu alam, apa makna istiwa? Ahlu sunnah mengatakan enggak, al istiwa wa maklum. Namun yang enggak diketahui apanya? Bagaimananya. Ini yang ahlul bidah gagal paham. Dikira salaf itu menyerahkan semua makna sifat Allah kepada Allah. Yang diserahkan hanya bagaimananya sifat Allah. Insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan lewat kertas. Ya, kita lanjutkan sedikit lagi tentang masalah at-takyif, masalah membagaimanakan sifat-sifat Allah. Ahlussunnah mengatakan bagaimananya sifat Allah hanya Allah yang tahu. Kata Syekh Shalih bin Fauzan, walihada lamma su'ilal Imam Malik rahimahullah faqila lahu ar-Rahman 'alal arsy istawa kaifa istawa. Oleh karena itulah Imam Malik ketika ditanya oleh seseorang bagaimana Allah itu istiwa, ya, ar-Rahman 'alal arsy istawa, bagaimana Allah istiwa? Maka beliau mengatakan al-istiwa'u maklum. Makna istiwa sudah dimaklumi dalam segi bahasa Arab. Ya, seperti yang kita katakan tadi, Abu Aliya al-Mujahid dari kalangan tabi'in mentafsirkan istiwa artinya ala wartafa, tinggi di atas arsy. Wal kaifu majhul, bagaimananya sifat istiwa, dan ini berlaku ucapan Imam Malik untuk semua sifat Allah. Bukan hanya masalah apa sifat istiwa saja. Misalnya tadi aliyat maklumatun, arti tangan sudah dimaklumi dari segi bahasa Arab. Al-ghadab, namun kaifiyatuha, bagaimananya sifat-sifat tadi hanya Allah yang tahu. Jadi si ucapan Imam Malik ini kaidah untuk semua sifat Allah, bukan hanya masalah sifat istiwa. Ini salah satu contohnya saja. Ya, kata para ulama, makna sifat Allah sudah dimaklumi dalam segi bahasa. Adapun bagaimananya tidak diketahui, hanya Allah yang tahu. Salaf menyerahkan sifat Allah bagaimananya, bukan maknanya. Wal imanu biwajib, mengimani sifat istiwa dan sifat-sifat yang lain bagi Allah wajib, karena ini bagian daripada iman kepada Allah, iman kepada kitab Allah, iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa su'alu anhu bid'ah, bertanya tentang bagaimananya sifat Allah itu bid'ah. Karena para salafus saleh, para sahabat yang mereka adalah orang yang paling antusias bertanya tentang urusan agama, tidak pernah satupun dari mereka bertanya bagaimananya sifat Allah tersebut. Mereka tahu itu pertanyaan yang terlarang. Wasu'alu anhu bid'atun, dan dalam istilahnya ceritanya Imam Malik mengusir orang itu dari apa? Majelis, karena Imam Malik tahu orang ini menyebarkan syubhat. Ini sikap salafus saleh terhadap ahli syubhat. Diusir, diboikot, bukan malah diustadkan, bukan malah diambil ilmunya, dijauhi biar nggak kena apa? Syubhat. Ini sikap salaf di antara Imam Malik. Ketika ada orang menyebarkan syubhat di majelis beliau, bertanya tentang bagaimana istiwanya Allah, beliau pun langsung apa? Mengusir orang tersebut. Ya. Wa hada yuqal fi sairi sifat. Ini yang dikatakan untuk semua sifat Allah. Ini kata Syekh Shalih bin Fauzan, ucapan Imam Malik ini kaidah bagi semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Wallahu taala alam. Ini ada pertanyaan yang masuk. Apa yang maksud dengan dakwah yang hikmah? Apakah harus kalem terus atau tegas terus dalam dakwah yang hikmah? Mohon penjelasannya. Al-hikmah itu yang paling tepat maknanya adalah wad'u syai' fi maudhi'ihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Contoh tadi ya, Imam Malik ketika ditanya oleh seseorang bagaimana Allah istiwa, Imam Malik tahu orang ini ahlu syubhat.
memang wataknya suka menyebar syubhat, ya, maka beliau apa? Usir. Ya. Ini beda seandainya ada orang yang diam jahil, baru mungkin belajar tentang sunnah atau mungkin dia mu'allaf, bertanya dengan pertanyaan yang sama, mungkin ya sikapnya bisa apa? Berbeda. Ya, makanya Allah mengatakan ud'u ila sabil rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia ke jarakmu dengan hikmah, mau'izah hasanah, dan debatlah dengan cara yang lebih baik. Di sini kata ulama tergantung kondisi orang-orang itu. Enggak satu apa? Ya, statusnya. Yang jahil bil hikmah, di antaranya kata-kata hikmah dengan lemah lembut, dengan baik, seperti Rasul praktekkan dalam dakwah beliau. Ketika ada orang Arab Badui kencing di masjid, Rasul apa? Lemah lembuti. Tapi beda dengan sebagian sahabat yang gak ikut perang Tabuk, Rasul boikot beberapa hari, berpuluh-puluh hari. Beda, paham ya? Maka demikian pula dalam segala bentuk metode dakwah harus demikian, dalam artian metode dakwah Ahlussunnah mengikuti Rasul. Lembut pada tempatnya, keras pada tempatnya. Seperti kalau bahasa orang-orang kita bedakan antara watak dengan apa? Watu. Kalau watu ya sekali-kali sikonnya memang ya demikian. Namun kalau watak ini ahlu syubhat, suka menyebar syubhat, mencela-mencela, bahkan menuduh Al-Quran mencela-mencela. Ini ahlu syubhat. Harus apa? Disikapi dengan keras dan tegas. Kalau enggak, bahaya umat bisa apa? Sesat. Jadi bedakan antara yang memang jahil dan jahil. Kata para ulama, al-jahal ada dua. Orang yang jahil al-basit, bodoh biasa, orang awam. Beda dengan jahil murakkab, sudah goblok namun apa? Merasa pintar, belajar untuk tafsir, usul fikih, enggak taunya ucapannya kemurdadan. Ini apa? Goblok kuadrat. Ini yang harus apa? Disikapi dengan keras dan tegas. Jangan ngomong apa sih salahnya? Duh, buta apa? Nggak tahu kesalahannya. Jelas-jelas mengatakan Al-Quran dan Al-Quran asing masuknya itu mencela-mencela, kok di pura-pura nggak tahu apa kesalahannya. Ini lebih goblok lagi. Ana pernah dengar dari teman bahwa katanya Syekh Abdul Aziz Rayis dikatakan murji'ah oleh Syekh Shalih bin Fauzan. Apakah itu benar? Jawaban kita, ini mirip dengan kasus Syekh Ali bin Hasan. Syekh Ali bin Hasan juga itu dia apa? Murji'ah. Padahal beliau sangat jauh dari ajaran apa? Murji'ah, dan sudah pernah kita bahas tuntas tentang masalah ini. Beliau di kitab-kitabnya dan sebagainya jauh dari ajaran Murji'ah. Demikian pula dengan Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis hafidhallahu ta'ala, dan beliau juga membantah tuduhan-tuduhan tersebut. Dan Ahlussunnah Salafiyun punya kaidah, kita menimbang segala ucapan manusia dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ucapan siapapun bisa keliru bisa benar. Kata Imam Malik, kullun yukhad min qawli ila Rasulullah SAW. Setiap ucapan bisa diambil bisa tinggalkan kecuali ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma sekarang ini ada fenomena yang tadi berbahaya, ahlu syubhat. Ketika kita dekat dengan Syekh Abdul Aziz Rayis, minta fatwa kepada beliau tentang masalah mencela-mencela itu, kemudian itu disebarkan gosip ataupun isu Syekh Abdul Aziz Rayis apa? Dituduh murji'ah. Ini sekali lagi ada tendensi, ada udang di balik apa? Itu masih enak. Namun ini sekali lagi hati-hati dengan ahli syubhat. Intinya sekali lagi Syekh Abdul Aziz Rayis jauh dari apa? Murji'ah. Yang terakhir, apakah ahli bid'ah termasuk bagian dari setan dari jenis manusia? Iya. Setan ada dua golongan, setan dari kalangan manusia dan kalangan apa? Jin, minal jinnati wan nas. Dan setan itu sifatnya menyeru kepada syubhat tadi. Ya'murukum bisu'i wal fahsya wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Sifatnya setan menyeru kepada kekejian dan menyeru untuk berkata tentang agama Allah tanpa ahli ilmu.
Ya, ini juga diputarbalikkan, yang membantah syubhat, yang membantah kesesatan dituduh setan, padahal yang setan itu yang menyebar apa? Asyubhat. Makanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika mengatakan khattalana Rasulullah khattan biyadi, Rasul pernah menggaris satu garis yang lurus seraya mengatakan hada sabilillah mustaqim, inilah jalan Allah yang lurus, ikutilah. Summa khatta khututan an yamin wa shimali, kemudian Rasul menggaris garis yang banyak di sebelah kanan sebelah kiri. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan laisa minha sabilun illa alai syaitan yad'u ilai, tidaklah jalan yang banyak itu kecuali ada setan yang menyeru kepadanya. Itulah setan dari kalangan manusia, di antaranya yang menyimpang dari ajaran Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menjauhkan kita dari setan jin dan manusia, dan semoga kita dijauhkan dari syubhat dan ahli asyubhat, dan semoga Allah berikan kepada kita istiqomah di atas akidah salaf sampai akhir hayat kita nanti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.